Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 3 Oktober 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-26. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini diawali dengan kecaman Yesus terhadap Korazim dan Betsaida. Orang-orang di Korazim, di Betsaida dan Kapernaum menolak kehadiran Yesus. Walaupun Yesus banyak melakukan mujizat, melakukan berkat, melakukan kebaikan, tapi mereka tetap menolak kehadiran Yesus. Mereka juga banyak mendapatkan pengajaran yang baik dari Yesus. Tapi semua itu tidak merubah mereka menjadi lebih baik. Karena hati mereka tertutup. Orang-orang ini dikenal sebagai orang-orang yang sulit. Apapun cara yang dibuat akan selalu mendapatkan kesulitan. Kalau saya menyebut dengan hatinya tumpul. Karena itu Yesus mengecam perilaku hidup mereka. Apa yang diceritakan dalam Injil hari ini terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang yang hatinya tumpul dan tertutup. Banyak dari kita menutup hati pada Allah. Merasa diri begitu luar biasa. Maka apapun yang baik yang Allah lakukan tidak merubah perilaku hidup manusia. Inilah tantangan bagi kita sebagai murid Tuhan. Kita dipanggil tidak hanya untuk mengalami kasih Allah, lalu berhenti dalam diri kita, tapi tugas kita adalah menceritakan kasih Allah itu, pengalaman kebaikan Allah itu, berkat yang Allah berikan itu kepada yang lain. Teristimewa mereka yang jauh dari Tuhan, yang kita sebut yang tumpul hatinya, yang tertutup hatinya. Memang tidak mudah. Tapi percaya segala niat baik kita akan diberkati Tuhan. Tugas kita adalah terus menyampaikan sabda kebenaran Tuhan pada mereka. Bila kita memberikan kesaksian hidup kita, bagaimana berkat Tuhan melimpah untuk kita. Tentu perlahan, tapi saya meyakini Tuhan dengan caranya membantu supaya mereka terbuka hati padanya. Injil mengatakan dengan jelas pada kita hari ini, barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Artinya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita yang sungguh dipercayai Yesus. Siapapun kita, bila kita sungguh menjalani pewartaan, kita menjadi perpanjangan tangan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus akan selalu hadir dalam diri kita. Maka kita syukuri panggilan hidup kita saat ini. Apapun status kita dalam pelayanan kita, tugas kita adalah terus mewartakan sabda Tuhan pada semua orang. Sehingga semakin banyak orang yang terbuka hati, yang merasakan berkat, mengalami kasih Allah lewat pelayanan dan pewartaan kita. Teruslah mewartakan Tuhan dalam sikap dan cara hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.